Ketemu dengan soal induktif mengenai memperlemah dan tidak memperlemah, tapi dalam bentuk tabel. Nah, kata kuncinya kalian harus fokus kepada kalimat. Oke, paragraf yang diterangkan di soal. Nah, lagi dengan Kaliza. Nah, di sini kita akan membahas soal induktif mengenai memperlemah dan tidak memperlemah, atau didukung atau tidak didukung, atau benar salah. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Nah, soal yang pertama mengenai kecerdasan buatan AI semakin berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga transportasi. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data besar dan membuat prediksi, AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun, ada kekhawatiran bahwa penerapan AI bisa mengurangi lapangan pekerjaan dan meningkatkan ketergantungan manusia pada teknologi. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah? Informasi dalam bacaan di atas. Nah, oke, kita cek opsi yang pertama. AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Nah, yang nomor 1 itu termasuk tidak memperlemah. Sudah jelas ya? Ada di dalam teks. Meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang kedua, penggunaan AI bisa mengurangi lapangan pekerjaan bagi manusia. Nah, namun ada kekhawatiran bahwa penerapan AI bisa mengurangi lapangan pekerjaan dan meningkatkan ketergantungan manusia pada laptop. Berarti ini termasuk memperlemah. Oke. Yang ketiga, AI digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan transportasi. Udah jelas ada di teks ya. Mulai dari kesehatan hingga transportasi. Berarti ini tidak memperlemah. Next, yang keempat, meningkatnya ketergantungan pada teknologi bisa berdampak negatif pada manusia. Nah, ini termasuk memperlemah ya. Yang terakhir, AI tidak memerlukan pengawasan manusia untuk beroperasi dengan baik. Nah, ini termasuk memperlemah. Nah, jadi jawaban untuk memperlemah ada di opsi 2, 4, dan 5. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Seleksi buatan adalah proses pemilihan individu-individu dengan sifat tertentu yang diinginkan untuk berkembang biak, dilakukan oleh manusia. Proses ini sering digunakan dalam peternakan dan pertanian untuk menghasilkan tanaman atau hewan dengan karakteristik yang lebih baik. Meskipun efektif, seleksi buatan dapat mengurangi keragaman genetik dan meningkatkan risiko penyakit pada populasi yang terpilih. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar dan salah? Kita cek opsi yang pertama. Seleksi buatan digunakan untuk menghasilkan tanaman atau hewan dengan sifat tertentu. Benar ya? Ada jelas di dalam teks. Dengan sifat tertentu. Yang kedua, seleksi buatan dilakukan untuk meningkatkan keragaman genetik pada populasi. Nah, yang kedua salah. Yang ketiga, proses seleksi buatan sering diterapkan dalam peternakan dan pertanian. Sudah jelas ya? Dalam peternakan dan pertanian. Ini benar. Yang keempat, seleksi buatan dapat mengurangi keragaman genetik dan meningkatkan resiko penyakit. Sudah jelas ya? Keragaman genetik dan meningkatkan resiko penyakit. Ini benar. Next, yang terakhir, seleksi buatan hanya digunakan untuk menghasilkan hewan, bukan tanaman. Nah, ini salah. Oke, sudah jelas bahwasanya ini untuk proses pemilihan individu-individu dan sifat tertentu yang diinginkan untuk berkembang biak, bukan hanya hewan. Next, soal berikutnya. Evolusi adalah proses perubahan bertahap dalam spesies panjang waktu yang dipicu oleh seleksi alam, mutasi, dan adaptasi terhadap lingkungan. Proses ini memungkinkan makhluk hidup untuk berkembang dan bertahan di berbagai kondisi lingkungan yang berubah. Evolusi juga menjelaskan bagaimana spesies baru dapat muncul dan spesies lama dapat punah seiring berjalannya waktu. Oke, kita cek opsi yang pertama. Seleksi alam dan mutasi berperan penting dalam proses evolusi spesies. Nah, seleksi alam penting, jelas ya.
dalam proses perubahan bertahap dan spesies sepanjang waktu. Berarti ini mendukung. Yang kedua, evolusi hanya terjadi ketika lingkungan tetap stabil dan tidak berubah. Nah, jelas ini tidak mendukung. Oke, karena di sini sudah jelas proses ini memungkinkan makhluk hidup untuk berkembang di berbagai kondisi lingkungan yang berubah. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan lingkungan memungkinkan spesies dapat bertahan hidup. Nah, jelas ya, bertahan di berbagai kondisi lingkungan, ini mendukung. Yang keempat, spesies yang lebih kuat selalu mengalahkan yang lebih lemah dalam proses evolusi. Nah, jelas, karena spesies baru dapat muncul dan spesies lama dapat punah, ini mendukung. Yang terakhir, proses evolusi menyebabkan munculnya spesies baru dan punahnya spesies lama. Nih, jadi jawaban yang mendukung ada di opsi 1, 3, 4, 5. Nih kakak ada satu soal, coba dijawab di kolom komentar ya guys. Oke, sekian dulu pembahasan induktif dari kakak. Nah, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Bye.